Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada Bapak Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eha Soleha, Inayatul Amal, Nova Amalia, Pravista Adila Ningtyas, dan Raihan Afnan. Kami di sini akan mempresentasikan terkait teorema maksimal dan minimal atau teorema 5.3.4. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja untuk pemateri pertama disilahkan. Baik, yang pertama itu ada teorema maksimal dan minimal atau teorema 5.3.4. Nah, di sini teorema itu berbunyi akan dimisahkan I atau di sini interval sama dengan A, B merupakan interval yang tertutup dan kita ambil fungsi I menuju bilangan real atau R yang kontinu di I. Maka F itu memiliki maksimal mutlak dan minimal mutlak di I. Nah, di sini buktinya, misalkan terdapat himpunan tak kosong Fi itu sama dengan Fx dengan X-nya itu anggota dari I, itu nilai dari F di I. Nah, berdasarkan teorema dari 5.3.2 bahwa terdapat himpunan Fi terbatas di R, ambil S bintang atas itu sama dengan supremum dari Fi dan S bintang bawah itu infimum dari Fi. Nah, maka terdapat titik X bintang atas dan X bintang bawah di I sedemikian sehingga S bintang atas itu sama dengan Fx bintang atas dan S bintang bawah itu sama dengan F X bintang bawah. Nah, di sini yang pertama akan dibuktikan bahwa S itu supremum dari Fi atau S bintang atas itu sama dengan supremum dari Fi. Jika N-nya itu anggota bilangan asli. Nah, maka kan ada S bintang atas itu maka ada S bintang atas min 1 per N itu bukan merupakan batas atas dari Fi. Maka terdapat Xn anggota dari I. Sedemikian sehingga menghasilkan satu persamaan S pertidaksamaan S bintang atas min 1 per N kurang dari Fxn kurang dari sama dengan S bintang atas untuk semua N anggota dari bilangan asli. Nah, karena tadi I-nya itu terbatas, maka ada barisan X, sebut saja barisan Xn juga terbatas. Oleh karena itu, menurut teorema Bolzano-Weierstrass atau teorema 3.4.8, terdapat sebuah barisan X adsen itu sama dengan kita sebut saja XNR itu dari X yang konvergen ke X bintang atas. Nah, karena elemen dari X adsen itu terdapat di I, I-nya itu sama dengan A, B, maka berdasarkan teorema 3.2.6 bahwa X bintang atas itu anggota dari I. Oleh karena itu, F itu kontinu di X bintang atas. Sehingga limit dari Fxnr itu sama dengan Fx bintang atas. Dengan mengikuti yang persamaan pertama tadi, maka S bintang atas min 1 per R itu lebih kecil dari Fx NR, lebih kecil sama dengan S bintang atas. Nah, untuk semua R anggota bilangan asli. Nah, di sini kita menggunakan teorema Apit, maka limit dari Fxnr itu sama dengan Fx bintang atas. Sehingga Fx bintang atas itu sama dengan limit Fxnr sama dengan S bintang atas sama dengan supremum dari Fi. Nah, di sini membuktikan bahwa X bintang atas itu merupakan titik maksimum dari I. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa S bintang bawah itu infimum dari Fi jika N-nya itu bilangan asli. Nah, maka akan terdapat S bintang bawah itu S bintang bawah ditambah 1 per N itu bukan merupakan batas bawah dari Fi. Maka terdapat Xn itu anggota I sedemikian sehingga membuat persamaan yang pertama untuk pembuktian kedua itu S bintang bawah ditambah 1 per N lebih dari Fxn kurang dari lebih dari sama dengan S bintang bawah untuk semua N
bilangan anggota bilangan asli. Nah, karena tadi I terbatas, maka X atau terdapat barisan X atau kita sebut saja Xn juga di sini terbatas. Oleh karena itu, menurut teorema Bolzano-Weierstrass atau teorema 3.4.8, terdapat sebuah barisan X aksen sama dengan XNR dari X yang konvergen ke X bintang bawah. Di sini karena ada elemen X aksen di I-nya itu sama dengan A, B yang merupakan interval tertutup, maka berdasarkan teorema 3.2.6 bahwa X bintang bawah itu anggota dari I. Oleh karena itu F itu kontinu di X bintang bawah. Sehingga limit dari Fxnr-nya itu sama dengan F X bintang bawah. Dengan mengikuti persamaan yang pertama tadi, S bintang bawah ditambah 1/NR lebih besar daripada Fxnr lebih besar dari S bintang bawah untuk semua bilangan R anggota dari untuk semua R anggota bilangan asli. Dengan menggunakan teorema Apit juga, maka limit Fxnr itu sama dengan limit sama dengan Fx bintang bawah. Sehingga Fx bintang bawah itu sama dengan limit XNR sama dengan S bintang bawah sama dengan infimum dari FI. Nah, ini membuktikan bahwa X bintang bawah itu merupakan titik minimum dari I. Jadi terbukti untuk teorema maksimum dan minimum. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah teorema-teorema yang digunakan dalam pembuktian tersebut. Yang pertama ada teorema Bolzano-Weierstrass yang berbunyi bahwa sebuah barisan real yang terbatas memiliki sebuah subbarisan yang konvergen. Ada dua bukti. Bukti yang pertama itu berangkat dari teorema barisan monoton yang mengatakan bahwa jika ada barisan X, Xn yang barisan terbatas, maka ia memiliki barisan X aksen XNK yang monoton. Karena barisan ini juga dibatasi, maka berdasarkan teorema konvergen monoton 3.3.2, barisan selanjutnya adalah konvergen. Nah, bukti yang kedua, karena himpunan nilai Xn di mana N-nya ini anggota bilangan asli adalah terbatas, maka himpunan ini dimuat dalam interval I1 di mana interval tutup A, B. Nah, terus kita tetapkan N1-nya ini sama dengan 1. Sekarang kita bagi interval I1-nya ini jadi dua subinterval yang sama, yaitu I1 aksen dan I1 double aksen. Dan membagi himpunan indeks N anggota bilangan asli, di mana N-nya ini lebih dari 1 menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama ada A1, di mana N-nya ini anggota bilangan asli, dan N-nya ini lebih dari N1, di mana Xn-nya ini anggota dari I1 aksen. Dan subinterval yang kedua yaitu B1, di mana N-nya ini anggota bilangan asli, di mana N-nya ini lebih dari N1, dan Xn-nya ini anggota dari I1 double aksen. Dan jika A1 ini tak terhingga, kita ambil I2-nya itu sama dengan I1 aksen. Dan misalkan N2-nya ini adalah bilangan asli terkecil di A1. Jika A1 adalah himpunan terhingga, maka B1-nya ini pasti tak terhingga. Dan kita ambil I2-nya ini sama dengan I1 double aksen. Dan misalkan N2 ini adalah bilangan asli terkecil di B1. Sekarang kita bagi I2 menjadi dua subinterval yang sama, yaitu I2 aksen dan I2 double aksen. Dan kita bagi himpunan tersebut menjadi dua bagian, menjadi A2, di mana N-nya ini anggota bilangan asli dan N-nya ini lebih dari N2, di mana Xn-nya ini anggota dari I2 aksen. Dan B2-nya ini himpunannya itu adalah N anggota bilangan asli, di mana N-nya lebih dari 2, dan Xn-nya ini anggota dari I2 double aksen. Jika A2 tak terhingga, kita ambil I3-nya itu adalah I2 aksen, dan misalkan N3-nya ini adalah bilangan asli terkecil di A2. Jika A2-nya itu himpunan terbatas, maka B2-nya itu pasti tak terhingga. Dan kita ambil I3-nya itu adalah I2 double aksen. Terus kita misalkan itu N3-nya adalah bilangan asli terkecil di B2.
Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mendapatkan urutan interval bersarang I1 subbagian dari I2, subbagian sampai seterusnya sampai IK dan seterusnya. Dan urutan XNK dari X sehingga XNK ini anggota dari IK. Untuk K-nya itu adalah bilangan asli. Karena panjang IK sama dengan B min A per 2 pangkat K min 1, itu berdasarkan teorema 2.5.3, bahwa ada persekutuan unik di mana epsilon ini anggota dari IK untuk semua K bilangan asli. Karena XNK dan epsilon keduanya anggota IK, maka kita punya nilai mutlak dari XNK kurang epsilon itu lebih kecil sama dengan dari B min A per 2 pangkat K min 1. Nah, jadi urutan XNK dari X ini konvergen ke epsilon. Nah, terbukti. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Ya, selanjutnya teorema yang digunakan yang kedua ada teorema Apit atau teorema 3.2.7. Di mana dimisalkan X-nya sama dengan XN, Y-nya sama dengan YN, dan Z-nya sama dengan ZN. Merupakan barisan bilangan real sehingga YN lebih besar atau sama dengan XN dan lebih kecil atau sama dengan ZN untuk semua N anggota bilangan asli. Dan bahwa limit XN sama dengan limit ZN, maka Y sama dengan YN ini konvergen dan menghasilkan limit XN akan sama dengan limit YN serta limit ZN. Di mana buktinya di sini kita misalkan Y sama dengan limit XN sama dengan limit ZN. Jika epsilon lebih dari 0 yang diberikan, maka dari X dan Z ke Y ini terdapat bilangan asli K. Sehingga jika N lebih besar atau sama dengan K, maka mutlak XN min W lebih kecil dari epsilon. Dan mutlak ZN min W lebih kecil dari epsilon. Karena hipotesis menyiratkan bahwa YN min W lebih besar atau sama dengan XN min W dan lebih kecil atau sama dengan ZN min W untuk semua N anggota bilangan asli. Untuk semua N lebih besar atau sama dengan K. Karena epsilon lebih dari 0, ini berarti limit YN ini sama dengan W. Terbukti. Selanjutnya diteruskan oleh Ina. Iya, terima kasih. Selanjutnya kita membahas teorema 3.2.6, di mana teorema ini menyatakan bahwa jika X sama dengan XN adalah barisan konvergen, dan jika A kurang dari XN dan kurang dari B, untuk semua N anggota bilangan asli, maka lim XN lebih besar dari A dan kurang dari B. Kita buktikan yang pertama yaitu biarkan Y menjadi barisan konstanta di mana B, B sampai dengan B. Selanjutnya berdasarkan teorema 3.2.5 menyatakan bahwa lim XN kurang dari lim Y itu sama dengan B. Demikian pula yang menunjukkan bahwa A kurang dari lim XN. Hasil selanjutnya menegaskan bahwa jika barisan Y terjepit di antara dua barisan yang konvergen ke limit yang sama, maka ia harus konvergen ke limit ini. Jadi hal ini membuktikan bahwa jika lim X sama dengan XN adalah barisan konvergen, maka XN kurang dari A dan lebih dari B, XN kurang dari A dan lebih dari B, untuk semua N bilangan asli, maka lim XN lebih besar dari A dan kurang dari B. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu bagian-bagian yang dipahami dan tidak dipahami oleh kelompok kami. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat bagian yang dipahami dan tidak dipahami. Untuk bagian yang dipahami itu, kelompok kami dapat memahami penggunaan teorema Bolzano-Weierstrass dan teorema 3.27. Nah, untuk bagian yang tidak dipahami, kelompok kami itu belum memahami penggunaan teorema 3.2.6. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin dicukupkan saja
dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya sebagai moderator ya, baik, dicukupkan saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.